tangannya dan memeluk kakinya serta menyembah. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sebenarnya Gusta bersama-sama. Ayat 11, ketika mereka di Gadara, datanglah beberapa orang dari penjara itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam dan kepala. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan bagi menjadi uang kepada saudara-saudara mereka. 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 12, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan diceritakan ini istri Persia di antara orang Yahudi sampai sekarang. Ya, sekarang 3. Dan setelah itu berangkat ke Galilea, ketika telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menurut segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah menyertai kamu senantiasa sampai pada kesamaan. Terima kasih. Dia menyerahkan diri, ditangkap, diadili, disalibkan, lalu dia mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan. Lalu 3 hari, yaitu hari Minggu pertama, Minggu itu dia pagi, kuburnya kosong. Ya, bukti ayat ini dan semua ayat Injil itu sudah jelaskan. Yesus bangkit, kubur kosong, malaikat turun mengguli tempat itu, disertai dengan gempa bumi yang dahsyat hebat. Orang-orang penjara itu takut hampir mati. Mereka sendiri sudah rasakan Yesus itu luar biasa bangkitnya. Ayat 4 di sini tadi kita sudah baca ya, luar biasa. Tidak pernah terjadi, tidak pernah orang mati bangkit, hanya Yesus yang mati bangkit. Kita lihat di sini itu bukti-bukti sudah dicantumkan di sini. Firman Tuhan yang kita membaca, melihat ini sudah terjadi supaya kita lihat, kita membaca, lihat bahwa dia betul-betul bangkit begitu. Baru makna tujuannya apa? Kita mengerti baik-baik. Tapi di balik ada kebangkitan ada kebohongan juga. Sokongan uang supaya kebangkitan ini mengerjakan tipu. Sambilnya ada percaya tidak percaya itu tetap ada. Jangan heran saudara. Ada orang tidak percaya, ada orang mabuk, ada orang merokok, jangan heran. Memang itu dari sana begitu. Itu terjadi. Ya. Kenyataannya bukti sudah ada, luar biasa, tapi mereka ya, mensepakat bahwa tidak patut. Malam-malam murid-murid datang curi. Ini bukti yang fakta, tapi mereka memutarbalikkan kebenaran. Itu terjadi. Itu ayat 11 sampai ayat 15. Tapi bukti kebangkitan juga Yesus perintahkan kepada semua orang murid-murid pergi memberitakan Injil. Karena Yesus berkata, aku telah menerima kuasa di surga di bumi. Kuasa itu berikan kepada kamu. Kamu pergi
semua bangsa menjadi muridku. Tidak. Semua orang kecil besar, laki-laki perempuan, segala suku bangsa kerajaan di bawah kolom langit semua menjadi murid Yesus. Baru tergenaplah firman. Yesus berarti tidak sia-sia. Yesus mati bangkit juga tidak sia-sia. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus bangkit? Ya, itu menjadi renungan bagi kita. Oleh sebab itu berkat kebangkitan Yesus. Itu yang kita lihat firman Tuhan bagian ini. Yang pertama ada 3 hal ya, berkat kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kemenangan. Kenapa Yesus bangkit? Mengalahkan iblis. Iblis menguasai dunia ini. Iblis membawa hati pikiran manusia semuanya melakukan kejahatan. Kita dulu hidup di dalam cengkraman itu. Tidak tahu yang baik. Buktinya, dulu kita pikir kalau kami diterima itu tidak bisa lewat di maki juga, tidak bisa lewat ke Kiam juga. Terus apa lagi di Wamena tidak tahu, apalagi di Jayapura itu bumi ini tertutup, kami ada di sini saja. Itu orang tua dulu, kalian luar biasa, kalian buah-buah Injil, hasil Injil. Jadi kamu bisa lihat bebas. Perkembangan sekarang luar biasa. Iblis menguasai karena Yesus menghancurkan atas setan. Yesus juga menghancurkan dosa itu, yaitu dosa Adam Hawa, dosa nenek moyang kita, dosa kita. Yesus, karena itu Yesus mati dan bangkit mengalahkan itu. Firman Tuhan kita lihat di sini ayat Yohanes pasal Kolose pasal 2 ayat 15 nanti baca. Kolose kemenangan atas setan itu Kolose pasal 2 ayat 15. Kemenangan atas manusia yang memusuhi dia yaitu dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Atas yaitu kemenangan atas dosa dan penyakit, dan atas maut dan neraka. Bisa salah satu bisa baca Roma pasal 6 ayat 9 dan Kisah para Rasul pasal 2 ayat 27. Bagaimana Yesus mati atas maut dan neraka. Iblis menguasai kita, membawa kepada maut. Ada maut jatuh, waktu itu jatuh maka Allah menghukum mereka, yaitu ada 3 hukumannya, yaitu mereka diusir di hadapan Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Allah, mereka diusir. Hidup kekal sudah Tuhan tarik, dan Tuhan berikan kematian, yaitu kita mati. Manusia mati dikubur, bahwa mereka ke kuburan itu akibat dosa. Yang kedua, akibat kedua itu mati maut. Itu kematian kekal, maut atau neraka. Yang ketiga itu dikekal di neraka. 3 hukuman ini Tuhan tetapkan. Itu sebabnya Yesus, Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia, dia mengalahkan maut itu dan neraka. Matius pasal 27 ayat 50 sampai 53 begitu Yesus berseru ya. Yesus berseru, suara nyaring, lalu dia menyerahkan nyawanya. Seketika itu juga kepala iblis itu sudah dimusnahkan. Maut kerajaan maut sudah dimusnahkan. Yesus berkuasa. Disertai mujizat luar biasa itu, bukit-bukit terbelah 2, yang kuburan-kuburan semua terbuka. Orang-orang meninggal yang pertama, yang meninggal di sana semua dikeluarkan, lalu dia tutup neraka itu. Yaitu kayu pala, Yesus memikul salib itu tujuannya dia pala neraka. Itu kayu pala. Saya sudah beda, tidak ada seorang pun ke sana. Karena orang-orang mati sana sudah dikeluarkan. Karena orang hidup sekarang tidak boleh ke sana juga. Itu dia lakukan. Tolong baca tadi Roma pasal 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat yang ke-27 berikut di atas khotbah Petrus
Ayat yang ke-27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Terima kasih ya. Kadang-kadang sebut Yesus mati ulangkah tidak? Tidak. Baru kalian mati ulangkah tidak? Kalian mati ulangkah tidak? Betul. Siapa bilang tidak? Kapan kau percaya itu? Yesus, kalian mati ulangkah tidak? 2 kali mati begitu? Tidak. Mati. Tidak betul. Semua. Jadi bagaimana? Mati ulangkah tidak? Dari saya kalau kita percaya, kalau kita dihidup oleh seseorang yang percaya itu akan mati. Iya, dia sudah tanggung maut itu sudah Yesus tanggung. Kita tidak mati. Tapi betul ya, kalau kau mati lagi ulang itu kau punya kesalahan sendiri. Tadi sudah baik. Orang kudus itu tidak akan mengalami kematian. Sudah memperoleh kehidupan. Dikaruniakan Tuhan itu kebangkitannya. Ini makna kebangkitan. Yesus mati tidak sia-sia, bangkit pun tidak sia-sia. Ada makna kehidupan kita. Jadi begini, Bapak memberitahu kepada kita semua, memberitahu kepada anak-anak, jangan lihat orang. Kalau begitu mendengar firman itu jangan lihat orang, rasakan sendiri. Semua tertulis ini orang sudah lakukan di sana kehidupan saya ya. Tapi maknanya apa? Kehidupan saya. Seperti Yesus tidak akan mati karena dia sudah tanggung itu. Dia sudah pikul maut itu. Neraka itu sudah tutup tadi Bapak sudah bikinkan panah. Pikul beban dia luar biasa, dia dicabut luar biasa, tapi dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun tidak. Tapi dia pikul demi begini, Bapak saya namanya masuk, Bapak tidak boleh mati lagi di maut ini, tidak boleh masuk di neraka ini. Titik. Kuasa darah Yesus itu tidak boleh main-main. Masa mati 1 kali seperti dari tadi. Mati 1 kali. Mati 1 kali itu apa? Tubuh ini lemah, tubuh sakit-sakit ya. Tapi tadi saya ada kesakitan kurang tua saya ada di. Tapi ada satu keluarga bilang begini, kalau Bapak penderita mati, kami tidak mau sumbangan besar. Pasti kalau saya mati mereka pasti sumbangan besar. Lalu mereka pasti akan keras bunga lagi. Itu mereka bilang, dan pada itu mereka datangkan dokter. Sambil ini saya minum obat sehingga saya disembuhkan oleh Tuhan. Supaya saya bisa memberitakan ini firman adanya sampai ke untuk anak-anak saya lagi 3 kontrakan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan anak-anak dia dan pada jemaah saya ini 2 tahun di atas. Sekalian itu sudah berapa tahun sana sampai berapa tahun hampir puluhan tahun. Tapi kalian luar biasa, saya rasakan sangat luar biasa. Ini difference dengan saya di atas. Kalian di sekali dulu luar biasa, dibuka luar biasa. Bapak senang sekali. Dia terus sama di Dawid luar biasa. Kalian semua orang-orang penting, pemuda-pemuda luar biasa. Pemuda-pemuda dipakai Tuhan luar biasa. Terus kalian menjadi terang dunia. Tidak salah untuk kalian kuliah PGSD ini. Saya percaya kalian membawa kebenaran ke Lanjai. Lanjai Injil ada, tapi sepertinya Injil tidak ada dulu begitu. Kehidupan sekarang berubah. Ingat anak-anak, kalian pemuda Lanjai. Lanjai dulu beda, tapi sudah berubah. Tadi kami balik kesaksian ini atau ini jelaskan ini. Tapi itu orang muda yang sana tidak mungkin merubah orang, tidak mungkin selamatkan jiwa orang. Kalian yang selamatkan jiwa orang. Kesimpulan saya begitu. Kalian sudah dicaman, sudah dimengerti. Roh Kudus dan firman Roh Kudus hadir, kita sudah diurapi, sudah dilengkapi. Tolong orang lain. Karena Injil firman Tuhan pergi memberitakan segala bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ingat, ajaran itu penting. Memberitakan kepada orang lain. Tuhan hidup setia menyertai kita. Kita tidak lihat secara badani mata kita, badani mata rohani mata, tapi kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Yakin ya? Anak-anak, kamu kuliah semuanya kamu akan diberkati oleh Tuhan.
Oleh firman Tuhan pagi ini penting. Paulus sampaikan bahwa Yesus mati saja. Dia tidak mati lagi. Dia tidak akan datang manusia lagi. Dia akan datang sebagai Allah yang punya kuasa, yang menghancurkan bumi ini, yang orang tidak percaya akan dilempar ke nerakanya. Itu dia tunggu waktu ada. Oleh sebab kesempatan saudara dengan saya, kita dengar firman Allah. Kita itu menjadi pelaku firman yang berkata kepada orang lain. Tadi kan anak sudah baca kisah pada pasal 2:27 Paulus Petrus sampaikan, orang-orang kudus tidak akan mengalami kematian karena sudah ditebus, sudah diselamatkannya dari maut itu. Maut itu sudah musnahkan. Coba Anda baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat 14 temanya keselamatan yang besar. 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Hanya tidak percaya sampai kenapa Yesus Allah tapi menjadi manusia. Ada banyak tidak percaya karena kita ini punya darah daging. Yang akan masuk neraka itu tubuh ini. Tadi kita cerita tuh siapa bilang ganja, siapa bilang narkoba tadi enak, tapi akibatnya tadi dia bilang akibatnya bahaya tadi anak itu dijelaskan. Saya mau tambah tadi tuh ya enak menikmati tapi dia sendiri bunuh diri namanya, membinasakan dirinya. Ya ingat, kenapa Yesus menjadi anak dan menjadi anak-anak seperti kayak kita? Karena firman itu telah menjadi manusia tuh. Yohanes 1 kepada bulannya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia yang memiliki tubuh karena obatnya di atas musnahkan iblis itu darahnya, tubuh yang kekal ini. Bukan emas perak, bukan malaikat, bukan dia suara saja, tidak, dia letakkan tubuhnya. Ingat, kematian Yesus itu sudah ada di rumah. Saudara punya tubuh ini, saya punya tubuh ini, saya punya darah, nyawa. Kalau sakit, ada rasakan kan tidak? Kita bilang sakit tapi orang lain ini tidak percaya. Yang rasa itu kita sendiri. Neraka juga demikian. Supaya Anda tidak boleh masuk. Saya punya darah yang bayar. Supaya nyawa kita dengan darah. Kita tidak tahu. Dia musnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Tapi sudah musnahkan. Itu sudah berkat dan kebangkitan Yesus sudah menjadi bukti nyata. Ceritanya sudah luar biasa di sini. Berkatnya itu. Dan berkat kedua kita lihat bagian kedua. Yaitu berkat yang kedua kita lihat di sini, yaitu Kristus bangkit sebagai Raja kehidupan. Kristus bangkit sebagai Raja kehidupan. Ada dua kebenaran di sini. Yesus berkata, aku ini kebangkitan dari bisa berbaca Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Yesus sendiri berkata, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. 25 dan 26. Jawab Yesus, Ingat, perhatikan baik-baik. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Ini Jika engkau akan hal ini. Kenapa? Tidak pernah orang mati bangkit. Dengan suku bangsa kerajaan orang hebat sekalipun mati tidak pernah. Hanya Yesus kita yang sama pas tahu. Muhammad yang mereka rasakan ini, rayakan ini. Sekarang dia balik ke pemuka. Besok atau hari Senin. Hari Senin. Dia mati kuburannya sampai ada di mereka.
Itu juga mereka pergi ke sana cuci. Mayatnya itu mereka lihat, kuburannya. Kita punya Tuhan tidak. Yesus tidak, amin kan tidak? Yesus berkata, aku dah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Beribu tahun dia sudah mati busuk, buang di laut pun, jatuh di pesawat pun, potong sekalipun orang potong dia segala macam pun dia tetap hidup karena hidupnya Tuhan. Yesus itu hidup. Percayakan, siapa orang percaya itu? Dunia. Yesus dia berkata, dialah karena kita pun Allah itu luar biasa, Yesus Kristus. Baru Yesus berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Coba. Dia berkata, aku ini jalan untuk ke surga, jalan untuk kebenaran itu Yesus sendiri. Luar biasa. Ini berkat bagi kita Tuhan Yesus. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 15 ayat 6. Jalan ke mana? Jalan kepada Yesus. Tadi siangnya bahwa acara penuh kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita tidak lihat Tuhan, tapi kita sudah datang kepada Dia. Hari ini kita menyembah Dia. Kita menyembah Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Ada Dia jalan, kebenaran, hidup kekal ini Dia. Kita hidupnya hanya karena Dia. Ini kemurahan Tuhan, saudara ada hari ini kuliah, sekolah, lalu selesai kuliah bisa mengajar di sana. Hanya kemurahan Tuhan. Hanya Yesus ada kebenaran. Hidup kekal. Hidup tadi, walaupun kamu mati tapi hidup itu artinya tubuh ini pasti kita, tubuh ini dari bagian dari dunia ini, maka kita akan mati. Tapi kita akan bangkit seperti Yesus bangkit. Kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa? Orang banyak bingung. Tapi hidup penuh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Yesus. Yesus bagi tubuh penuh kemuliaan. Kekekalan. Tidak seperti manusia tadi mengalami banyak jalan itu. Penderitaan, disalibkan itu secara tubuh manusiawi. Tubuh lemah itu. Tapi dia bagi tubuh kemuliaan kekal. Susah pegang dia. Dia ada di sini, susah pegang dia. Sebentar dia kemana begitu. Kita akan ke depan dengan dia. Tubuh itu kita akan memiliki kemudahan kekal. Maksudnya tidak mengalami susah. Kita sering alami itu. Oleh sebab itu firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 berkata, bagi orang-orang yang ini, barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup yang maksud itu hidup kekal itu. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kalau setiap orang tidak percaya Yesus itu tidak memiliki hidup yang kekal yang di Yesus bawa itu. Karena dia sebagai raja kehidupan, sumber kehidupan. Oleh sebab itu Pak Bani, anak-anak kalau mau pada perhatikan maksudnya, tujuannya. Maksudnya apa? Cara firman Tuhan itu sebabnya barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup kekal. Hidup kekal itu tidak akan datang, sudah datang, tergantung kepada kita masing-masing. Kalau anak-anak sudah percaya Yesus sebagai yang sudah dalam hatinya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, maka hidup kekal itu sudah ada pada saudara. Walaupun saudara mati, banyak mengalami tantangan dan kesulitan, tapi korban lepas. Itu sebenarnya Yohanes firman Tuhan, Yohanes sama yang dia sampaikan ini. 1 Yohanes pasal 5:12. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kalau tidak percaya sudah dengan firman Tuhan, kerajinan itu tidak jamin ya. Rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan. Tapi kalau tidak memiliki Yesus, sia-sia saja. Yang penting adalah memiliki Yesus sebagai Tuhan. Karena Yesus bagi sebagai raja kehidupan. Apa? Sudah nyata, sudah dilakukan. 2000 tahun yang lalu kita hanya menikmati firman ini. Kita memiliki hidup ini.
Karena kita mati tidak sia-sia, pasti kita akan bangkit. Itu yang kedua. Sekarang berkat kita dan berkat ketiga, berkat kebangkitannya, yaitu dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah diampuni. 1 Korintus pasal 5, 15 ayat 3 di sana. Rasul Paulus sampaikan yang sangat penting. Aku sampai kepada apa yang saya miliki sendiri, yaitu Yesus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai yang kita cuci. Sudah dibuatkan, sudah dituliskan kita cuci. Yesus akan mati tebus dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus. Sudah ditebus. Dosa itu dosa Adam, dosa warisan kita dan dulu. Dan dosa kita sudah Tuhan tahu. Meskipun sampai di garis akhir. Jangan dosa ulang lagi ya. Kalau dosa tidak sengaja kita minta Tuhan ampun, tapi jangan sengaja. Kalau sudah kau ambil bagian pelana, kau sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kau dosa tadi jangan, kalau dosa ulang-ulang itu, saya tidak tahu. Firman Tuhan bilang apa? Ibrani pasal 10 ayat 26 berkata, jika kita berbuat dosa sengaja, kita sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran Allah. Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Allah kita, tidak ada pengorbanan lagi. Yesus tidak akan berkorban lagi. Mungkin darah anak domba boleh, darah babi boleh, tapi tidak ada. Hanya Yesus korban dosa kali untuk selama-lamanya. Ingat, saya sudah diampuni. Dosa apapun kita mengaku bahwa mengaku satu sama lain berarti Tuhan sudah ampuninya. Tapi jangan terulang lagi. Tuhan itu maha pengampun. Yohanes 1 Yohanes pasal 1 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni dosa-dosa kita, bukan mengampuni dosa-dosa kita, tapi menyucikan segala kejahatan kita, bereskan kita, pulihkan kita. Roh Kudus hadir dalam sekali kita menjadi Roh Kudus hadir dalam zaman kita, bersaksi berkata itu. Bukan itu saja, tapi bagian ini berkata, kita lihat ayat berikut. Kuasa dosa itu sudah musnahkan. Kita menjadikan. Roma pasal 6 ayat 18 berkata begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita orang-orang berdosa, tapi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran. Orang sekarang Papua Merdeka yang bicara begitu tuh. Sampai hari ini kita bicara. Bapak dulu tuh pahlawan itu atau Papua Merdeka. Kami generasi itu luar biasa. Sampai hari ini masih Papua Merdeka ada. Tapi saya sadar, saya sudah tua mau mati. Yang sangat tentu kemerdekaan dalam Yesus. Itu kekal. Ingat, kemerdekaan dalam Yesus sangat penting dan Papua itu. Ada Papua Merdeka kita biasa tidak. Itu terjadi. Tapi kemerdekaan Kristus kita menikmati. Saya bebas. Tidak ada orang menghalangi saya. Mau kemana saya pergi. Kembali. Saudara ada sekarang. Tidak ada orang mengaturnya. Ada orang atur kalian kan tidak? Tidak boleh pergi. Kau tinggal di sini. Tidak ada tuh. Hanya kemerdekaan Kristus. Kita bukan dimerdekakan tapi Roh Kudus diberikan menunjuk kita. Roh Kudus Yesus sendiri menunjuk kita. Menjaga kita, memberkati kita. Sesaat kita susah, kita menangis, Tuhan yang kita memberkati. Tapi hari ini anak-anak kuliah luar biasa. Hanya menjadi orang-orang hebat ke depan. Hanya kalian sudah dimerdekakan, dibebaskan. Menjadi hamba kebenaran. Hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan saja memberitakan Injil saudara. Kalian juga memberitakan Injil kepada Tuhan. Yang penting bagian gua kita dibenarkan menjadi kebenaran Allah. Firman Tuhan tolong baca nona atau baca Roma pasal 25. Kalau anak-anak laki-laki bisa baca 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Bagaimana kita dibenarkan menjadi kebenaran Allah? Saudara dengan saya kebenaran Allah. Bukti orang percaya begitu. Dengan kebangkitannya.
berikut Abraham dibenarkan karena iman. Ke-25 yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Pembenaran kita. Kebenaran kita. Iya. Itu dia yang tidak mengenal dosa Iya. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, ingat, dicabut, diludahi, dihina luar biasa, bahkan dipakukannya. Paku tembus kayu tembus ke dalamnya, dan mati di atasnya. Diperlakukan seperti orang berdosa, melalui kita dibenarkan. Iman kita dibenarkan menjadi kebenaran anak-anak Allah. Dunia tahu, orang tahu kita anak-anak Allah. Anak-anak pergi ingat kamu adalah anak-anak Allah. Tidak boleh belajar pengaruh-pengaruh dunia sekarang. Dunia sekarang bahaya. Apa juga bahaya, baiknya juga dulu bahayanya. Banyak kotoran dalamnya. Saya selalu sampaikan di jemaat di forum khotbah sampaikan pendeta sekalipun bahayanya ke dalam. Hancur sekarang. Dunia ini hancur, orang hancur karena apa itu juga. Apa itu gunakan yang baik boleh, tapi di situ kotoran juga banyak. Jangan kamu kita beriman kuatkan tidak. Kita sudah dibenarkan. Yesus diperlakukan orang berdosa. Ganti kita dibenarkan. Jangan lain lagi. Saudara tetap menjadi kebenaran anak Allah. Hidupnya memuliakan Tuhan. Menjadi berkat. Dan kita juga masuk dalam hadirat Allah. Ibrani pasal 10 sana 9 sampai ayat 23 terpanjang. Jadi ketika Yesus mati, orang-orang kudus itu dipindahkan ke Yesus. Begitu mati, apa terjadi? Baik, tirai bait Allah itu terbelah dua. Pintu terbuka, singkirkan itu. Waktu perjanjian lama, orang mengambil Allah itu, imam saja. Setiap 1 tahun masuk ke tempat kudus, ke tempat maha kudus. Tempat kudus itu tapi mau lihat Allah ke tempat maha kudus itu ada imam yang masuk. Dia bawa darah domba, kambing, baru minta pengampunan kepada dia. Dia punya dosa dengan kepada dosa umatnya. Yesus sudah singkirkan. Siapa saja datang, orang berdosa, orang baik, Yesus mengampuninya, Yesus menolongnya. Pintunya terbuka tadi kita sudah baca. Yesus kan jalan kebenarannya. Tidak ada orang. Hari ini kita menyembah Tuhan. Kita sudah datang lagi dari Tuhan. Kalau dulu tidak, orang selalu orang dipilih Allah, tapi ibadah tidak boleh sembarang. Tidak boleh sebut nama sembarang. Nama itu kudus. Kalau sebut nama orang di tempat. Sekarang ada orang sebut nama ada bukan tidak? Tidak ada. Kapan di mana saja kita berdoa? Kapan di mana saja kita minta pertolongan? Itu yang maksudnya nih. Kita bisa masuk dalam hadirat Allah. Allah itu Maha Kuasa. Allah ada di mana-mana tempat. Allah tidak bisa diukur. Allah di luar jangkauan manusia. Allah itu ada di mana-mana. Di hutan, di lautan. Tidak ada manusia sampai Allah ada. Apalagi kita ada orang percaya Allah ada bersama kita. Amin. Allah bersama saudara, anak-anak kekasih dalam perkuliahan. Susah sekali tapi Tuhan tolong. Bisa selesaikan juga. Bisa lakukan. Sampai kemarin sudah selesai sekarang ujian. Kenapa kajian dari ujian? Selesai. Kali Tuhan menyertai. Firman Tuhan ayat 20 tadi sudah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kadang kita tidak setia, tapi Yesus setia. Kadang-kadang dia benar menolong kita, dan kita tidak benar. Yesus itu baik. Kan orang selalu mendekati kesaktian begini, Yesus itu baik. Tapi dia baik kan tidak? Kita baik kan tidak? Karena saat selalu dekati orang kesaktian tidak benar boleh, Yesus baik, sangat baik. Tapi dia baik kan tidak? Jangan Yesus baik. Yesus baik semua orang di dunia ini. Orang Islam, orang Buddha, orang siapa Yesus baik. Kita bukan kita saja, tapi kita baik kan tidak?
Karena Yesus mati bangkit yang sudah luar biasa. Kuasanya kita lihat tadi pujian kita menikmati pada waktu. Roh Kudus kawal di sini. Roh Kudus Yesus hadir di dalam hidup kita. Luar biasa. Dia menyertai kita. Dia memberkati kita. Yang berikut kita dia akan mempermuliakan kita bersama-sama dengan Tuhan di sana selama-lamanya. Itu terakhir. Dia akan datang. Dia akan mempermuliakan kita, tinggikan kita karena kita melayani Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Kita bersaksi tentang Yesus, maka Tuhan akan mempermuliakan kita. Ini ada 2-3 hal penting bagian ini. Kenapa itu Yesus menampakkan diri kepada mereka? Maria Magdalena. Maria Magdalena ini bukan ibu Yesus ya. Kita lihat Maria Magdalena di latar belakangnya. Dia orang paling berdosa. Orang Yahudi mengiri. Tidak mau ketemu perempuan itu diusir. Dilempar dengan batu, tapi Yesus tidak. Yesus, kalau kau tidak berdosa, lempari dia. Semakin semua orang tinggalkan dia. Dia sendiri. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mengampuni. Itu perempuan itu Maria Magdalena itu. Dari hidup pelayanan setia. Ikut Yesus, melayani Yesus. Sampai penyaliban, semua orang murid-murid bubar, tapi dia tidak. Sampai penguburan juga, dia di sana jalannya. Pagi-pagi dia panggil, dia pertama berjumpa dengan dia. Itu kenapa? Kesetiaannya. Ingat, sekarang Papa beritahu anak-anak saya semua ini, kamu setia. Tugas kamu sekarang apa? Jangan tipu diri sendiri. Jangan berdosa kepada orang tua. Jangan berdosa kepada pemerintah. Bilang jaya. Kamu harus setia pada tugasnya. Tugasnya apa? Belajar. Tidak boleh main-main. Tidak boleh memberitahu rugi. Tidak boleh orang tua berdua percuma. Amin ke tidak? Kalau kamu memberikan berdosa. Berdosa terhadap Tuhan, berdosa terhadap pemerintah dan jaya. Berdosa terhadap orang tua kamu. Orang tua melahirkan kamu. Mau pada siapa? Kamu berhasil mereka bersuka cita. Ini ingat. Kamu berhasil orang tua bersuka cita. Bebaskan orang tua. Sukacita orang tua. Kenapa Yesus menampakkan diri? Karena mereka setia. Maka berikan dorongan. Beri kekuatan. Beri penghiburan. Yesus sudah panggil. Kamu ketemu saya di Yerusalem, di Galilea. Tempat yang telah ditunjukkan. Mereka melihat Tuhan. Mereka bahagia bersuka cita. Kalau kamu berhasil berbahagia, bukan kamu saya berbahagia karena saya berbimbing doa kamu luar biasa. Tapi kamu ingat, kamu harus belajar banyak. Tidak boleh main-main. Tidak boleh. Itu pertanyaan kedua yang saya sampaikan. Hal ini penting. Kenapa Yesus menambahkan diri karena mereka setia? Ya. Ini penting. Jangan berbuat lagi dosa ya. Dosa itu bahaya, menghancurkan dan membunuh kita. Hidup harus memberikan uang. Uangnya pasti kamu akan berhasil. Kamu semua jadi guru-guru. Bukan sekedar guru, tapi kamu dapat berita-berita kabar baik. Injil. Injil ini kamu yang bawa. Bukan pendeta saja. Pendeta sekarang kehidupannya susah dimengerti orang lain. Jemaat menilai pendeta ini luar biasa. Hal satu salah saja, semua itu asal itu salah begitu. Kalau kalian tidak, kalian ini orang-orang ini tersembunyi tapi luar biasa. Kalian ingat, kalian membawa kebenaran, membawa Injil yang sudah Yesus sampaikan di sini. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Anak adalah jaya tidak tahu membaca kamu luar biasa. Kamu terlibat dalam pelayanan memberitakan kamu luar biasa. Berarti pemerintah tidak rugi, orang tua tidak rugi, saya melayani juga tidak rugi, karena Tuhan yang menilai kita, Tuhan memberikan upah. Ya, terima kasih. Kita menyanyi ulang lagi tadi, Roh Kudus kawal di sini. Baru saya minta kesediaan,